Selebtubers, aktor Amar Zoni kembali menjalani sidang lanjutan kasus dugaan peredaran narkoba di Lapas Salemba pada hari Kamis 8 Januari hari ini. Diketahui, sidang dimulai pada pukul 10 pagi dan beragendakan pemeriksaan terdakwa. Amar Zoni beserta 5 terdakwa lainnya memberikan keterangan di depan majelis hakim. Saat memasuki ruang sidang, Amar tampak tenang dengan senyum yang terus mengembang di wajahnya. Ia terlihat menghampiri keluarga dan sempat memeluk kekasihnya Dr. Camelia yang sudah menanti di ruang sidang. Sebelum memulai sidang, Amar juga tampak memegang tasbih. Tangannya memutar bandulan sembari mulutnya mengucap bacaan zikir. Dalam kesaksiannya, Amar membantah semua keterangan di berkas BAP. Ia mengaku sempat ditawarkan untuk mengedarkan barang haram oleh Jaya dari bandar terkenal bernama Andre. Namun, Amar menolaknya. Ia juga diimingi uang 10 juta untuk barang haram tersebut. Lalu, di malam harinya, petugas bernama Eka datang dan memeriksa 2 handphone Amar. 1 handphone asli miliknya dan 1 lagi handphone gadai milik terpidana lain. Setelahnya nih guys, Amar langsung dibawa petugas dan dituding sebagai pengedar. Ia juga mendapatkan tekanan dan dipaksa mengikuti arahan untuk memberikan keterangan palsu saat BAP. Tak hanya itu, ia sempat diminta uang ratusan juta jika ingin terbebas dari jeratan hukum. Ada orang jadi ngegadein gitu loh yang mulia, dia butuh uang, jadi mereka jaminin saya. Saudara, saya pengen tahu di dalam punya HP dua, maksudnya apa? Oh bukan HP saya 2, saya HP cuma 1, Samsung ya. Jadi saudara kenapa mau terima apa? Gade. Berapa digade sama siapa itu namanya? Itu sama orang. Di dalam itu gade itu ya? Itu gade doang. Enggak, dia kan masih satu Ahmad juga, ya kan? Jadi dia Siapa namanya? Black. Black. Maksudnya siapa? Saya nggak tahu. Saya cuma taunya Black doang gitu kan. Nah ya udah, dia jadi Berapa digade? cuma 300.000. 300. Kapan mau ditebus lagi? Ya nggak tahu waktu itu sih nggak, dia sih bilangnya paling besok kata dia kan. Jaya ini menawarkan dari Andre, menawarkan 100G. 100G ini dengan upah 10 juta dan hanya sebagai pengamat aja gitu, pengawas gitu. Menawarkan ke saudara gitu ya? Menawarkan ke saya. Tapi saudara lihat 100G-nya itu? Enggak. Karena saya tolak. Cuma ngomong-ngomong lah ya. Cara omongan doang. Jadi saya tolak gitu loh kan. Dan saya juga bicarakan seperti itu gitu loh. Nah, namun pada kenyataannya dari para penyidiknya ini tetap menekan saya gitu kan untuk bicara, ya udahlah, yang jelas lu mau kayak gimana aja, ini kasus gak akan bisa naik gitu loh. Ini kasus gak akan bisa naik. Yang penting lu siapkan dana 300 juta 300 juta per kepala. Dan dia suruh saya nanggung semuanya, ada 10 orang 3 miliar berarti saya harus siapin dana. Saya bilang bro, ini pemerasan namanya, saya bilang. Sebelumnya, jaksa menyebutkan bahwa Amar Zoni menerima 100 gram sabu dari seseorang yang bernama Andre yang kini di DPO. Lalu dibagikan kepada terdakwa lainnya untuk diedarkan. Dan kini setelah memberikan kebenaran versinya, Amar Zoni berharap majelis hakim bisa memahami perkara ini secara utuh. Nah, cukup dulu berita tentang Amar kali ini. Jangan lupa untuk di-like, subscribe, dan share. Adalah untuk semua fans masyarakat, untuk semua fans juga dan semua masyarakat Indonesia, saya minta mohon doanya, doakan semoga lancar persidangan dan putusan yang seperti pulang. Saya pengen bebas. Amin, 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 amin. Kita tolong Kemarin Mama ceritakan sesuai apa yang terjadi dan itu iya benar. Karena tahu di situ dan Mama juga tadi ada nyebut nama saya juga kan waktu kejaksaan ya emang
Emang adanya seperti itu. Aplikasi jaga sendiri gimana namanya dokter? Gimana dong? Aku juga punya kok aplikasi jaga. Aku mau Panji yang Bang Adit tuh sering banget. Berarti berkomunikasi Bang Adit ya. Bang Adit, aduh bareng Bang Adit. Ada komunikasi dokter sama Amar di dalam berarti ada komunikasi sama Amar pada saat Pasti dong, pasti. Pasti karena kan Bang Amar kan dia kadang-kadang juga nyewa. Jadi Bang Amar kalau hubungin saya tuh pasti beda-beda nomor begitu loh. Jadi nggak satu nomor doang. Dok, terkait yang 300 pemerasan itu gimana? Ya nanti tunggu aja di persidangan saksi berikutnya ya. dokter benar nggak sih katanya revisi tahun ini Januari harusnya kalau dapat remisi harusnya Januari ini dia keluar. Tapi karena remisinya nggak dapat karena register gara-gara masalah ini, jadi dia tidak ada remisi. Kalau kasusnya ini dibebaskan berarti dia Agustus harus pulang. Jadi Agustus ya tidak dapat remisi. Tahun ini dia pulang 2026 kalau ini dibebaskan gitu ya. Oke? Optimis Kalau lah, masalah yang dokter. 300 juta tunggu di persidangan berikutnya, oke? Yang ada main pihak polisi gimana dok? Ya banyak lah, nggak usah sama Bang Amar, aku sama temen-temenku juga udah jangin telegram. karena kan ini udah lumrah deh kalau kayak gitu. karena Amar kan di dalam kan kondisinya kan dok kan kondisinya lagi di dalam kan Amar, maksudnya apakah boleh berkomunikasi dengan orang di luar dengan telekomunikasi Perasaan handphone kayak gitu? kita udah jadi rahasia umum deh kalau masalah handphone ya kan, seperti yang banyak kok artis-artis kan udah juga ketahuan pakai handphone segala macam, kayaknya menurutku udah jadi rahasia umum dan orang kalau nggak ada handphone bisa mati, bisa stres, jadi menurutku itu sudah biasa gitu loh, di dalam rutan ada telepon tuh menurutku udah biasa sih. Berarti itu legal. Ya iyalah, maksudnya gini loh, ada wartel, ada sewa telepon, ada kalau emang mungkin dia punya handphone yang mungkin dia melanggar, aku nggak tahu SOP-nya ya, yang pasti ada handphone, dia pun tidak punya handphone, dia punya wartel, dia bisa nyewa handphone sehari 300.000 atau 200.000 gitu. Jadi makanya Bang Amar tuh kalau menurut saya tidak pernah satu nomor karena dia ganti-ganti karena dia nyewa, kan nyewanya nggak cuma sama satu mbak ini, oke? Dok, terkait pengancaman dan ada main pihak polisi gimana sih dok? Ya nanti makanya aku bilang ini aku nggak bisa jelasin di sini, tunggu di persidangan saksi-saksi para terdakwa, oke? Nanti akan ada saksi-saksi yang Oke dok, thank you dok. apa? Sini Kak. Aja dong kalau gitu Kalau yang terbongkar oleh Mas Adit itu bukan ranah aku. Aku kenal sama Bang Amar di saat Bang Amar sudah di rutan Agustus 2024. Jadi nggak ada urusannya dengan Bang Amar pakai lagi ketangkap ketiga. Itu bukan urusan ranah saya untuk menjelaskan itu, oke? Yang pasti saat Agustus 2024 baru saya mengenal Bang Amar, oke?